down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Pupu Sahabat Berharap. Di video selanjutnya saya akan membahas yaitu IP address dan subnetting, yaitu Microtik Antenna Preparation. Nah, di materi bab ini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan privat, dan yang ketiga yaitu classful dan classless addressing. Lanjut ada kasus subnetting, ada kasus subnetting 2, dan di sini ada kasus subnetting 3, dan ada konsep blok subnet, lalu ada IPv4 delivery TP, dan yang terakhir konsep switch dan router. Kita ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan web hybrid ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes, yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Untuk subnetting nanti itu ada yang namanya subnet max atau prefix. Kalau prefix itu seperti contoh ada IP-nya ini, terus di belakangnya itu ada slash, atau misal ini slash 24, itu namanya grafik, atau contoh 192.168.1.1/24. Grafik biasanya dipakai di Microtik. Kalau subnetting biasanya dipakai di Cisco. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnetting di kasus subnetting ini. Di materi yang kedua itu ada IP address publik dan privat. Singkatan IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi semisal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lainnya sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Semisal asalkan dev kalian terkoneksi ke internet, alamat IP privat itu bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translate atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu IP atau satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Tabel untuk IP privat itu ada 3, yang kelas A itu ada 10. Yang kelas A itu ada 10.0.0.0 tuh 10.255.255.255. Sedangkan untuk yang kelas B
itu ada 172.16 atau 16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan yang untuk kelas terakhir ada kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Materi selanjutnya itu ada kelas full dan classes addressing. Nah, IP address itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP address publik itu adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya apa? Contohnya public DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Pengalaman berdasarkan kelas. Untuk IP publik ada kelas A sampai E, tapi kelas D tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian. Kelas A ranknya itu sampai 72, 0 sampai 172. Nah, kelas B itu ranknya itu ada 12 sampai 128 sampai 191. Yang kelas C itu ada yang kelas C itu ada ranknya itu 224 sampai 239. Nah, kelas full addressing classes addressing itu adalah pengalamatan IP dasar classes addressing itu pengalaman IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini ada IP private-nya itu jumlahnya 14. Yang pertama 16.77.214. Jumlah alamat hostnya itu ada yang B 65.534 dan C itu jumlahnya hostnya itu 254. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnet diperlukan traffic yang sesuai subnet mask. IP network, IP progress, rank IP yang bisa digunakan. Itu grafik dan subnetting mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network itu sebagai tanda alamat tanda suatu jaringan lain. IP podcast atau IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Rank IP yang bisa digunakan
yaitu x.x.x sampai xxx. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama itu 1.172.10.1 kali PC 6. Jawabannya itu prefix sama dengan 32 di kurangi x2 pangkat 3, lalu ada 32 kurang 3 sama dengan slash 29, total IP 2 pangkat 32 kurangi 29, 2 pangkat 3 sama dikurangi 8, SM sama dengan 28 sama dengan 256 dikurangi total IP yaitu 256 kurangi 8 sama dengan 248. Nah, untuk IPN nya itu sama dengan 0.8.16, lalu IPN nya sama dengan 7.15. Nah, di sini itu ada tertera 172.10.10 sampai 172.10.1.7. Lalu ada 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Lalu untuk contoh soal yang kedua itu ada 192.168.0 kali PC 30. Jawabannya itu prefix sama dengan 32 kurangi x 2 pangkat 5 sama dengan 32 kurangi 5 sama dengan slash 27, total IP sama dengan 2 pangkat 32 kurangi 27, 2 pangkat 3 sama dengan 32, SM nya itu 256 kurangi total IP 256 kurangi 32 sama dengan 224, IP N nya itu sama dengan 0.32.64, IP IPN nya itu 31.61. lalu untuk IP nya itu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. lalu di bawahnya juga ada yang 192.168.0.1 sama dengan 192.168.0.30. lalu ada contoh soal yang 3 yaitu 192.168.16 kali PC 60. Lalu jawabannya itu prefix sama dengan 32 kurangi x 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu 32 kurangi 6 itu sama dengan slash 26. Total IP sama dengan 2 pangkat 32 kurangi 26 yaitu 2 pangkat 6 kurangi 64. SM nya itu 256 kurangi total IP 256 kurangi 64 sama dengan 192. Lalu IPN nya itu 0.64.128. untuk IPN untuk IPB nya itu untuk IPB nya sama dengan 63.1727. lalu untuk IP nya itu 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. lalu ada 192.168.1.6.1 sampai 192.168.15.6. lalu di sini juga ada konsep
Lanjut materi berikutnya itu konsep blok subnet. Konsep blok subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya di sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai pertama itu bloknya itu 0 sampai 31. Lantai kedua itu blok subnettingnya 32 sampai 64 atau 63. Yang lantai 3 itu blok subnetnya 64 sampai 98. Perlu diingat secara default blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa berkomunikasi mereka harus pakai satu blok net atau drive yang sama. Lanjut kita ada IPv4 driver IP. Mekanisme pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3, yaitu unicast dan multicast dan broadcast. Proses pengiriman data yang hanya ditunjukkan untuk satu host saja. Contohnya IP address kelas A, B, dan C. Multicast adalah proses pengiriman data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas 1. Untuk broadcast adalah digunakan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya cara kerja yaitu KRP. Lanjut ada konsep switch dan router. Switch mengoneksikan perangkat yang satu network. Router itu mengakseskan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network digunakan switch, tapi kalau perangkat itu beda dan beda network digunakan router. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.